Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi kita pada kesempatan ini tentang regionalisasi atau perwilayahan. Apa itu regionalisasi atau perwilayahan? Adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi tertentu untuk tujuan tertentu pula. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempermudah penganalisaan serta memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang ada pada kelompok wilayah tertentu. Karena kalau kita ketahui, misalkan ya kita belajar dari sejarah, itu biasanya wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan itu kan hancurnya karena adanya pemberontakan-pemberontakan di wilayah-wilayah daerah-daerahnya masing-masing gitu. Jadi untuk memudahkan kita memantau percepatan pencapaian tujuan itu, kalau ada regionalisasi, pengelompokan per wilayah itu akan lebih mudah untuk memantau dan menganalisa jika terjadi penyimpangan-penyimpangan atau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, itu bisa dicegah. Pembagiannya berdasarkan kriteria tertentu, bisa administrasi, bisa sosial, bisa fisik, ekonomi, dan geografis. Secara teknis berkaitan dengan penentuan batas wilayah. Manfaat regionalisasi: 1. Dapat membantu memisahkan sesuatu yang berguna dari yang tidak berguna. Apa itu sesuatu yang tidak berguna? Sesuatu yang tidak berguna berarti di situ tidak terlalu urgen, tidak terlalu bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, maka bisa diabaikan. Yang kedua adalah mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Kita kemarin sudah sepakat ya bahwa permukaan bumi itu topografinya tidak rata semua dan beraneka ragam. Dari jenis batuannya saja bisa berbeda-beda. Dari jenis airnya juga bisa berbeda. Tumbuhannya bisa berbeda. Bahkan manusianya juga berbeda-beda. Manfaat yang ketiga adalah menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi yang sangat beragam. Yang keempat adalah memantau perubahan-perubahan yang terjadi, baik gejala alam maupun gejala manusia. Bagaimana cara penentuan batas wilayah formal? Ayo diingat-ingat lagi, apa itu kemarin wilayah formal? Yaitu wilayah yang didasarkan pada homogenitas atau kesamaan kenampakan. Pengelompokan unit-unit lokal yang mempunyai ciri-ciri serupa menurut kriteria tertentu. Dalam wilayah formal dikenal dua istilah, yaitu wilayah inti dan wilayah peralihan. Apa itu wilayah inti? Wilayah inti atau nama lainnya adalah core region adalah bagian dari wilayah yang memiliki derajat diferensiasi berbeda yang besar dengan wilayah lainnya. Sedangkan wilayah peralihan atau zona transisi itu adalah wilayah dengan derajat diferensiasi kecil dengan wilayah lainnya. Jadi kalau wilayah inti itu memiliki perbedaan yang sangat besar dengan wilayah yang lain, sedangkan wilayah peralihan itu perbedaannya kecil. Jadi misalkan kita ke Surabaya, itu terlihat sekali bagaimana aktivitas kota besar ya, kota metropolitan. Kemudian kita ke wilayah Bangil misalkan, itu sudah mulai berbeda. Sedangkan kalau kita ke Sidoarjo itu masih bisa kita rasakan yang namanya wilayah Bangil dan bisa kita rasakan yang namanya wilayah Surabaya. Bagaimana metode penentuan batas wilayah formal? Yang pertama adalah metode bilangan indeks tertimbang. Saya contohkan di situ adalah wilayah dengan tingkat perekonomian rendah adalah wilayah dengan tingkat jumlah pengangguran lebih besar dari 3% dan pendapatan per kapita di bawah 1 juta. Ini adalah perekonomian rendah. Kemudian metode analisa faktor. Metode analisa faktor adalah
wilayah perekonomian tinggi ditentukan dengan menggunakan faktor industri dan faktor sosial ekonomi. Itu tadi cara penentuan batas wilayah formal. Kemudian bagaimana cara penentuan batas wilayah fungsional? Merupakan pengelompokan bagian-bagian wilayah yang memperlihatkan tingkat interdependensi yang cukup besar. Interdependensi di sini maksudnya adalah saling ketergantungan. Lebih ditekankan pada arus dan interaksi antar bagian wilayah dan keseragaman wilayah. Pendekatan yang digunakan adalah yang pertama adalah analisa arus, yang kedua adalah analisa gravitasional. Ini kalau di bukumu bisa dibaca di halaman 4 ya. Bagaimana Bu yang namanya analisa arus atau flow analysis merupakan penentuan batas-batas wilayah fungsional berdasarkan arah dan intensitas arus atau interaksi antara wilayah inti dan di wilayah luar inti. Yang kita sebut tadi core region dan transisi region. Intensitas interaksi dipengaruhi oleh jarak. Intensitas interaksi dalam wilayah fungsional dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe ekonomi, ini berdasarkan arus pengangkutan barang, jalan raya, dan kereta api. Tipe maksud adalah hilir mudik dari rumah ke tempat kerja atau ke pusat perdagangan. Tipe sosial adalah arus pelajar dari tempat tinggal ke sekolah atau pasien ke rumah sakit. Dan tipe informasi adalah fax, surat kabar, dan telepon. Bagaimana cara menentukan indeks konektivitas? Indeks konektivitas adalah suatu rumus yang digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi antar kota dalam suatu wilayah berdasarkan jaringan jalan. Ini dimukakan oleh K. Jaganski dengan rumus beta E per V. Beta ini adalah indeks konektivitasnya, E-nya adalah jumlah jaringan jalan, V-nya adalah jumlah kota. Mungkin Sapen bisa mengamati wilayah-wilayah yang ada di sekitar kita. Kadangkalanya suatu kota, kita contohkan Bangil saja, itu ternyata dihubungkan dengan banyak jalan. Dengan adanya banyak jalan ya, ini ya, nampak kalau dalam peta itu tanda titik maknanya kota, yang garis maknanya jalan. Berapa jumlah jalannya? 1, 2, 3. Kotanya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Ini untuk kota A. Kemudian yang kota B, berapa jumlah kotanya? 1, 2, 3, 4. Jalannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba nanti kalian hitung berapa nilai indeks konektivitas dari kota A dan kota B berdasarkan rumus dari indeks konektivitas. E per V, jumlah jaringan jalan per jumlah jaringan jalan dalam peta digambarkan dengan garis, entah itu garis tegak, entah itu garis lengkung. Sedangkan V adalah jumlah kota, di peta itu ditampilkan dengan simbol titik. Analisa yang kedua adalah analisa gravitasional. Ini juga berdasarkan teori gravitasi ya, dari Isaac Newton, mungkin pernah belajar fisika di SD. Ini dasar asumsinya bahwa interaksi dua wilayah memiliki hubungan berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan jarak. Rumusnya adalah IAB sama dengan K, konstanta, PA adalah jumlah penduduk kota A dikalikan PB jumlah kota penduduk B dibagi dengan DAB, delimitas atau jarak antara kota AB kuadrat. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, kita lanjut dengan via WA. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.